Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa karena dengan berkat-Nya kita masih sehat hari ini. Kemudian saya juga mengucapkan terima kasih kepada Ibu Asri Diana, SIP MPA, selaku coach yang sudah membimbing saya selama ini. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edward Fadli Yukti SP, selaku mentor saya yang sudah memberikan waktu dan tenaganya dalam membimbing saya. Tidak lupa, saya mengucapkan terima kasih kepada Ibu Cut Putri Silvia Chandra SE, selaku penguji saya yang berkenan hadir saat ini. Baiklah, sebelum saya mempresentasikan rancangan aktualisasi saya, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Trenita Purba SPT dengan NDH 22 dan saya merupakan CPNS dari instansi pemerintah Kabupaten Aceh Tamiang, tepatnya di Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan dengan penempatan kerja di Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuruan Muda. Adapun judul rancangan aktualisasi saya adalah optimalisasi penggunaan media penyuluhan untuk meningkatkan pengetahuan petani di WKPP 2 Balai Penyuluhan Pertanian Kecamatan Kejuruan Muda. Adapun yang melatar belakangi penulis memilih judul ini adalah penulis merupakan CPNS dengan jabatan calon ahli pertama penyuluh pertanian pada instansi Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan Kabupaten Aceh Tamiang. Penulis ditempatkan di BPP Kejuruan Muda dengan wilayah kerja penyuluh pertanian 2 yang mencakup Desa Purwodadi dan Kebun Sungai Liput. Tugas seorang penyuluh pertanian adalah memberikan penyuluhan pertanian kepada pelaku utama dan pelaku usaha beserta keluarganya dalam rangka meningkatkan kesejahteraannya. Untuk itu, PPL perlu memperhatikan media yang digunakan dalam kegiatan penyuluhan. Tapi pada kenyataannya, masih banyak penyuluh yang nyaman dengan menggunakan metode lama, yaitu tanpa memikirkan media yang cocok untuk kegiatan tersebut yang mengakibatkan kurang efektifnya dan dapat menghambat adopsi inovasi yang akan disampaikan. Profil BPP Kejuruan Muda. BPP Kejuruan Muda berdiri pada tahun 2009, terletak di Jalan Medan Banda Aceh, Desa Sungai Liput, Kecamatan Kejuruan Muda. Adapun visi dari BPP ini adalah menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan berakhlakul karimah dalam melayani masyarakat tani. Adapun misi dari BPP ini adalah yang pertama, untuk meningkatkan produksi komoditas unggulan pertanian yang memenuhi daya saing dan nilai ekonomis tinggi. Yang kedua, mendorong kemandirian dan peran serta petani, kelembagaan petani, dan pengusaha dalam pembangunan pertanian. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya alam yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan. Yang keempat, meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap sumber daya manusia petani secara optimal. Adapun identifikasi isu yang saya angkat adalah yang pertama, belum optimalnya penggunaan pupuk organik di kalangan petani BPP Kejuruan Muda. Yang kedua, belum optimalnya pemanfaatan aplikasi penyimpanan data online untuk urusan administrasi kelompok tani di BPP Kejuruan Muda. Yang ketiga, belum optimalnya penggunaan website sistem informasi manajemen penyuluhan pertanian untuk pendataan petani di BPP Kecamatan Kejuruan Muda. Yang keempat, kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan untuk mengedukasi petani di BPP Kecamatan Kejuruan Muda. Dan yang kelima, belum optimalnya pemanfaatan sosial media yang sudah ada di Balai Penyuluhan Pertanian. Kemudian kelima isu ini dianalisis dengan menggunakan analisis APKL. Analisis APKL adalah salah satu metode yang digunakan untuk menguji kelayakan suatu isu untuk dicarikan solusinya. Dapat kita lihat bersama pada lingkaran ini terdapat 3 isu yang memiliki nilai paling tinggi, yaitu kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan dengan nilai 20, kemudian isu belum optimalnya penggunaan SIM Luhtan, dan isu yang ketiga belum optimalnya pemanfaatan sosial media yang sudah ada. Kemudian ketiga isu dengan nilai tertinggi akan dilakukan analisis penetapan isu. Saya menggunakan teknik tapisan isu dengan metode USG.
Dapat kita lihat dari tabel berikut, di mana isu dengan nilai tertinggi yaitu isu nomor 2, kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan untuk mengedukasi petani di BPP Kecamatan Kejuruan Muda. Setelah menetapkan isu, kemudian akan dilakukan analisis penyebab isu. Di sini saya menggunakan diagram fishbone. Dari diagram di atas, kita dapat melihat beberapa faktor penyebab kurang optimalnya penggunaan media penyuluhan untuk mengedukasi petani di BPP Kecamatan Kejuruan Muda adalah yang pertama, atau manusia. Penyuluh pertanian kesulitan dalam pembuatan media penyuluhan seperti leaflet karena keterbatasan pengetahuan. Selain itu, kurangnya kesadaran penyuluhan pertanian untuk pembuatan media penyuluhan sehingga kegiatan penyuluhan dengan media leaflet jarang digunakan. Means atau sarana dalam proses pembuatan media penyuluhan seperti leaflet memerlukan biaya yang harus dikeluarkan oleh penyuluh. Selain itu, perangkat komputer penggunaannya masih sangat terbatas, sehingga hal ini berdampak dengan kegiatan penyuluhan yang dilakukan masih dengan cara tradisional. Untuk metode, belum adanya pelatihan untuk penyuluhan dalam pembuatan media penyuluhan seperti leaflet. Environment atau lingkungan, sebagian penyuluh sudah nyaman dengan penyuluhan lama seperti bertatap muka langsung dan menjelaskan tanpa memberikan media penyuluhan, maupun hanya menuliskan materi di kertas plano. Dari hasil diagram fishbone di atas, adapun dampak isu jika tidak terselesaikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, adopsi teknologi baru dan informasi menjadi lebih lama. Yang kedua, petani susah menerapkan teknologi baru yang disampaikan karena mudah untuk dilupakan. Yang ketiga, tidak tersampaikan inovasi dan informasi kepada petani sehingga kurangnya peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani. Yang keempat, tidak optimalnya produksi pertanian di Kecamatan Kejuruan Muda karena minimnya adopsi inovasi oleh petani. Adapun gagasan kreatif pada rancangan aktualisasi ini, ada 5 kegiatan yang akan saya jelaskan pada slide berikut ini. Yang pertama, kegiatan mempersiapkan materi yang akan disampaikan kepada petani dalam media berbentuk leaflet, di mana tahapan kegiatan yang pertama berkoordinasi dengan atasan dalam mempersiapkan materi penyuluhan yang akan disampaikan. Hasilnya, materi sudah ditentukan dengan bukti foto. Tahapan kegiatan kedua mencari referensi tema, di mana hasilnya menemukan tema materi penyuluhan. Dan tahapan yang ketiga, memilih dan memutuskan materi yang tercantum dalam media leaflet, sedangkan hasilnya materi sudah ditetapkan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama, harmonis. Dalam melakukan konsultasi kepada atasan, penulis menghargai perbedaan pendapat, ide, dan gagasan dari atasan. Dan yang kedua, kolaboratif, yaitu bekerja sama dengan atasan dalam menetapkan tema dan materi yang akan digunakan. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, tersedianya materi yang akan disampaikan kepada petani akan memberikan kontribusi terhadap misi dari BPP Kejuruan Muda, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM petani yang optimal. Penguatan nilai organisasi, tersedianya materi yang akan disampaikan kepada petani memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu harmonis dan kolaboratif. Kemudian kegiatan kedua, membuat media penyuluhan berupa leaflet, di mana tahapan kegiatannya yang pertama mempelajari cara pembuatan leaflet dengan hasil leaflet sudah terkonsep. Yang kedua, membuat leaflet sesuai dengan desain dan materi yang sudah ditentukan dengan hasil media penyuluhan berupa leaflet sudah jadi. Dan yang ketiga, melakukan pencetakan media leaflet dengan hasil leaflet sudah tercetak. Kemudian keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama adaptif, yang kedua berorientasi pelayanan, dan yang ketiga kompeten. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya pembuatan media penyuluhan berupa leaflet akan memberikan kontribusi terhadap visi dari BPP Kejuruan Muda, yaitu menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan berakhlakul karimah dalam melayani masyarakat tani. Sedangkan untuk penguatan nilai organisasi, terlaksananya pembuatan media penyuluhan berupa leaflet memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu adaptif, berorientasi pelayanan, dan kompeten.
Untuk kegiatan ketiga, yaitu membuat form soal pretest dan posttest, di mana tahapan kegiatan yang pertama adalah melakukan konsultasi dengan atasan dengan hasil mendapatkan saran dan arahan dari atasan membuat format soal pretest dan posttest dan dengan bukti foto. Yang kedua, menyusun soal pretest dan posttest dengan hasil tersusunnya soal pretest dan posttest. Yang ketiga, mencetak soal pretest dan posttest dengan hasil soal pretest dan posttest siap digunakan petani. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan yang pertama berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Sedangkan untuk kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya pembuatan soal pretest dan posttest akan memberikan kontribusi terhadap visi dari BPP Kejuruan Muda, yaitu menjadi lembaga yang unggul, profesional, dan berakhlakul karimah dalam melayani masyarakat tani. Sedangkan penguatan nilai organisasinya, terlaksananya pembuatan soal pretest dan posttest memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan harmonis. Kegiatan keempat yaitu melakukan kegiatan penyuluhan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, mendatangi pengurus kelompok tani dan anggota kelompok untuk menentukan jadwal pertemuan yang akan dilakukan dengan hasil mendapatkan jadwal penyuluhan. Yang kedua, membagikan lembaran leaflet kepada petani dengan hasil leaflet sudah diterima petani. Yang ketiga, melaksanakan kegiatan penyuluhan pertanian dengan menggunakan media penyuluhan leaflet dengan hasil terlaksananya penyuluhan dengan media leaflet. Sedangkan yang keempat, membagikan absensi dan mendokumentasikan kegiatan penyuluhan pertanian dengan hasil adanya absensi dan dokumentasi yang akan dilakukan. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan ini, yang pertama berorientasi pelayanan, saya akan membagikan materi sesuai dengan yang dibutuhkan petani. Yang kedua kompeten, saya akan membantu petani belajar. Dan yang ketiga harmonis, dalam melakukan penyuluhan, saya akan terbuka dengan pertanyaan yang diberikan petani. Kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya kegiatan penyuluhan dengan leaflet yang sudah dipersiapkan akan memberikan kontribusi terhadap misi dari BPP Kejuruan Muda, yaitu meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap SDM petani yang optimal. Sedangkan penguatan nilai organisasi, terlaksananya kegiatan penyuluhan dengan leaflet yang sudah dipersiapkan memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kompeten, dan harmoni. Yang kelima, melakukan evaluasi kegiatan. Adapun tahapan kegiatannya yang pertama, melakukan monitoring dan evaluasi dengan soal pretest dan posttest. Adapun hasilnya, terlaksananya monitoring dan evaluasi. Sedangkan yang kedua, mengumpulkan dan mengolah data soal pretest dan posttest, di mana hasilnya memperoleh data hasil evaluasi monitoring berdasarkan soal pretest dan posttest. Yang ketiga, membuat laporan evaluasi kegiatan, di mana hasilnya tersedianya laporan dari soal pretest dan posttest. Yang keempat, melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan, di mana hasilnya laporan evaluasi diserahkan kepada atasan beserta dokumentasi. Adapun keterkaitan substansi mata pelatihan, yang pertama berorientasi pelayanan, yang kedua kolaboratif, dan yang ketiga akuntabel. Sedangkan kontribusi terhadap visi misi organisasi, terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan akan memberikan kontribusi terhadap misi dari BPP Kejuruan Muda, yaitu mendorong kemandirian dan peran serta petani, kelembagaan petani, dan pengusaha dalam pembangunan pertanian. Penguatan nilai organisasi, terlaksananya evaluasi kegiatan penyuluhan dengan leaflet yang sudah dipersiapkan memberi penguatan pada nilai dasar berakhlak, yaitu berorientasi pelayanan, kolaboratif, dan akuntabel. Adapun rencana jadwal kegiatan aktualisasi ini dilakukan pada bulan Agustus sampai dengan bulan September tahun 2023. Demikianlah presentasi rancangan aktualisasi saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata. Saya ucapkan terima kasih dan selamat siang.